pemberian pajak, pemberian karomah, dan apabila ada keluarganya yang sedang menderita sakit, mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh penyakitnya dan tidak berkesukuan. Dan mudah-mudahan harta yang diinfakkan untuk majelis ini kelak akan menjadi amal jariah di akhirat nanti. Dan untuk kita semua yang hadir, Al-Fatihah. Kami mewakili dari Ketua Majelis NUI yaitu Bapak Yosi Abdullah mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh jamaah dan hamba Allah yang sudah senantiasa istiqomah menginfakkan segala rezekinya. Mudah-mudahan Allah akan membalas dengan sesuai yang balasan. Dan acara kedua yaitu kata sambutan dari ketua yayasan kita yaitu yang disampaikan oleh Ketua Rumah Bapak Dr. Andi Sunarto Yusuf. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya bagi menjelang siang ini. Kita semua masih diberikannya nikmat sehat jasmani, sehat rohani, nikmat rahmat untuk hadir di Masjid Fisabilillah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita seorang muslim untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang pertama adalah nikmat iman dan Islam. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah terlibat kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang benar-benar untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya dengan baik, benar, ikhlas karena Allah. Insyaallah atas izin Allah kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang dihormati Ustaz Iqbal Harun Elsi yang selalu memberikan ilmu kepada jemaah. Pagi hari ini dia hadir dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Ketua Harian Masjid Fisabilillah Bapak Ustaz Mujahir MSD. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Masjid Fisabilillah Bapak yang terhormat Dr. Yosi Abdullah. Mudah-mudahan diberikan keselamatan kesehatan ke depannya dapat memberikan yang terbaik untuk Masjid Fisabilillah. Dan yang kami hormati kepada Bapak Ibu jemaah Masjid Fisabilillah dan juga yang kami hormati saya ada jemaah masjid yang lain pada hari ini dapat hadir di Masjid Fisabilillah. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pagi hari ini kita hadir di Masjid Fisabilillah yaitu dalam rangka kajian tasawuf. Ya. Tahu karena di Masjid Fisabilillah ini ada 4 kajian yaitu setiap minggunya kajian fikih, kajian tasawuf, kajian tafsir dan kajian hadis arba'in. Alhamdulillah tadi telah kita dengarkan sama-sama pada pagi hari ini majelis taklim Masjid Fisabilillah telah berjalan selama 2 tahun. Pada pagi hari ini kita melaksanakan evaluasi di tahun yang kedua Masjid Majelis Taklim Fisabilillah. Alhamdulillah selama 2 tahun ini berjalan dengan baik, konsisten dengan apa yang telah direncanakan dalam pelaksanaan
Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus majelis taklim yang telah memberikan sanksi terhadap jemaah Masjid Fisabilillah yang sampai pagi hari ini tetap untuk melaksanakan majelis taklim ini dengan baik dan benar. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan dan dilaksanakan ini menjadi nilai ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah memberikan sumbangsinya bentuk apapun terhadap majelis taklim ini. Mudah-mudahan juga mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami berharap semoga majelis taklim ini ke depan agar lebih baik, lebih maju, lebih berkembang, dan jamaahnya agar lebih banyak lagi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ilmu itu adalah bukan saja kita dapatkan dari bangku sekolah, tapi ilmu itu dapatkan di mana saja, kapan saja, kondisi apa saja. Makanya kalau kita ingin selamat dunia, gunakanlah ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Bapak Ibu hadirin yang dihormati, kami atas nama pengurus sekali lagi ucapkan selamat ulang tahun yang kedua majelis taklim ini. Mudah-mudahan yang akan datang ini lebih baik, lebih maju, lebih berkembang, dan lebih bermakna bagi jamaah Masjid Fisabilillah dan seluruh jamaah yang selalu konsisten hadir di dalam jamaah ini. Bapak Ibu hadirin yang hormati, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih kepada sesama, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mengampun dan ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Yayasan kita yang sudah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu warahmatullah, langsung saja tausiah ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ustaz Ibrahim Harun Nasir, dan akhiri diadakan tanya jawab. Dan kepada seluruh jamaah selesai tausiah dimohon untuk kita makan bersama. Demikianlah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية وعلى كل يد صالحة جامعة شاملة نافعة من خيرات الدنيا ونعم الآخرة، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratul muhtaramin yang saya ta'zimi, para ulama, para fuqaha, para kiai, para guru, para ustaz, imam masjid,
Yang saya hormati Ketua Yayasan Bapak Dr. Andes Sunarno Yusuf, yang saya ta'zimi Ketua Majlis Pak Yosiap Rizal, dan juga Bapak Mujari MSI, Bapak Ibu, para ayah bunda yang dimuliakan Allah, para sepuh, para bini sepuh yang dimuliakan Allah, pengurus beserta jamaah yang dimuliakan Allah. Juga tak lupa salam ta'zim kepada Ketua Harian Bapak Mudakir, yang mudah-mudahan kita semua terus diberikan sehat walafiat, diberikan keberkahan, terus diberikan taufik oleh Allah untuk melaksanakan amal-amal yang dari Allah Subhanahu wa taala. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Alhamdulillah, masuk waktu pagi semata-mata karena izin Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita digolongkan dalam orang-orang yang mendapatkan keberkahan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Dan waktu pagi diisi dengan salat subuh berjamaah, i'tikaf di masjid, talabul ilmi, menuntut ilmu. Maka mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadratul Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, serta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya pengajian tasawuf kita adakan setiap hari Sabtu di awal bulan, tapi dengan munasabah, dengan momen yang spesial ini, maka Pak Mudakir minta atau kami berkomunikasi dan bermusyawarah. Walhamdulillah hari ini bisa dilaksanakan dengan harapan lebih ramai yang datang dan benar yang lebih ramai. Alhamdulillah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ucapkan kullu am wa antum bikhair. Mudah-mudahan kita semua, seluruh umat Islam, senantiasa dalam kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Atas telah diizinkannya kita masuk sampai usia kita di bulan Rajab, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan di mana kita banyak-banyak disuruh istighfar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan di mana kita disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan berkahi kami di bulan Sya'ban, serta sampaikan usia kami sampai kepada Ramadan. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mendapatkan berkah, juga dipanjangkan usianya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kitab Ihya kita, maka ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, bahwa di bulan Rajab ini adalah dikatakan maqalah atau satu perkataan yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, bulan Rajab ini Rajab syahrullah. Rajab ini adalah bulannya Allah. Kemudian Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku, sabda beliau. Kemudian wa Ramadan, dan Ramadan syahrul ummati. Ramadan itu adalah bulan umatnya Rasulullah. Maka kita masuk di bulan Rajab ini dikaitkan dengan ucapan atau dawuh beliau. Apa yang mesti kita perhatikan? Pertama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan 4 bulan yang dimuliakan Allah. 4 bulan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Muharram bulan pertama, bulan 1. Kemudian beliau melanjutkan, dan ada 1 bulan ma baina Jumada wa Sya'ban, antara Jumadil akhir dengan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Maka 4 bulan ini dalam bahasa Al-Quran minha arba'atun hurum. 4 bulan ini adalah bulan yang disebut al-ashhurul hurum. Ashhur itu bulan, hurum itu jamak.
Jamak dari kata apa? Dari kata-kata ada yang menyatakan haram, artinya bulan yang mulia. Dari kata haram ini muncul kata-kata hurmatun. Hurmatun itu artinya kehormatan. Maka dalam bahasa kita di Indonesia, hurmatun itu diambil, diadopsi, kemudian menjadi bagian bahasa Indonesia, menjadi hormat. Hormat bendera, hormat pak, hormat ketua. Nah, ini dari kata-kata hormatun. Tidak ada orang yang memberikan hormat kecuali yang dihormati itu punya kehormatan. Dia lebih, dia punya kemuliaan sehingga dia berhak untuk mendapatkan penghormatan dari orang lain. Maka al-ashhurul hurum, 4 bulan yang penuh dengan kehormatan, berarti kita yang beriman ini wajib menghormati 4 bulan ini. Yaitu salah satunya bulan Rajab yang kita di dalamnya. Apa hak-hak bulan Rajab yang wajib kita tunaikan? Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Apa makna menzalimi diri? Maka dikatakan ulama, menzalimi diri itu bentuknya dengan kita melakukan kemaksiatan. Baik maksiat yang kita lakukan dengan panca indera kita, jawarih anggota tubuh luar kita, atau maksiat yang dilakukan oleh hati kita. Baik kezaliman itu berkaitan dengan diri sendiri maupun menzalimi orang lain. Mengapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul zulma fa innal zulma zulumatu yaumil qiyamah, atau kama qala Rasul. Takutlah kalian akan kezaliman. Kemudian karena kezaliman itu akan mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. Apa makna zalim? Zalim di mana seseorang itu melakukan keburukan, melakukan kesalahan entah kepada dirinya atau pada orang lain, entah pada alam sekitar pada lingkungannya, yang dengan itu kemudian halallah murka Allah padanya. Itu bentuk zalim. Jadi zalim itu tidak sekedar kita memukul orang. Zalim tidak sekedar kita memfitnah, menghibah orang. Zalim tidak sekedar kita merampas harta orang lain, tanahkah, mencurikah, begalkah, enggak seperti itu. Bahkan zalim itu adalah di mana kita mengizinkan diri kita mendapatkan murka Allah, itulah zalim. Dan Allah tidak akan pernah memurkai hamba kalau hamba tersebut hamba yang taat. Maka berarti menzalimi itu adalah menggunakan apa-apa yang diberikan Allah pada kemaksiatan. Itulah makna zalim. Sehingga dengan itu Allah berhak murka atasnya. Maka di bulan lain haram kita melakukan kezaliman baik pada diri sendiri maupun pada orang lain ataupun lingkungan. Apalagi itu terjadi di bulan ini, karena Allah menyatakan jangan kalian zalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Pada ayat ini kemudian mafhumul mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya adalah karena di bulan ini melakukan kesalahan dan dosa sangat dilarang, artinya dosanya besar, maka melakukan kebaikan di bulan ini pun pahalanya sangat besar. Maka berarti kita yang melakukan kebaikan, ketaatan, berharap di bulan ini maka amal-amal kita dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Berharap bahwa di bulan-bulan ini ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan kepada Allah, maka kita sudah memenuhi hak-haknya bulan Rajab. Apa yang kedua? Kita perbanyak istighfar kepada Allah. Karena bulan Rajab adalah bulan disunnahkan kita perbanyak istighfar. Maka guru kami, salah satu guru kami, Kiai Haji Ihya Ulumuddin, mengajarkan kepada kita istighfar Rajab. Ada istighfarat Rajab, istighfar di bulan Rajab. Istighfar apa saja terserah. Istighfar yang termaktub dalam Al-Quran. Bagaimana istighfarnya? Nabi Adam alaihissalam setelah beliau diturunkan ke muka bumi, diriwayatkan Nabi Adam berkelana ke seluruh bagian bumi, berkeliling,
beristighfar, minta ampun kepada Allah. Belum diampunkan oleh Allah. Sampai ketika masuk ke kota Mekkah, maka kemudian Allah wahyukan kalimat ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan Allah terima taubat beliau, istighfar Nabi Adam dengan bacaan doa ini. Kemudian bagaimana Nabi Yunus, idz dzahaba mughadiban, ketika ingatlah wa dzannuni, ingatlah wahai Muhammad, maksudnya Rasulullah, ingatlah cerita Dzannun, orang yang ditelan oleh ikan nun, ikan yang besar. Idz dzahaba mughadiban, ketika dia telah mengingatkan kaumnya, diingatkan masih dablek, diingatkan masih membangkang, diingatkan nantang lagi terus sampai Nabi Yunus, ya Rabb, daripada aku dapat azab mending keluar. Ketika keluar beliau dalam kondisi murka, marah kepada kaumnya, marah atas kezaliman yang mereka lakukan. Karena ingat Bapak Ibu, Nabi dan Rasul tidak pernah benci pada orang. Nabi dan Rasul tidak pernah benci pada orang. Mereka benci kepada perbuatannya. Kalau Nabi benci pada orang, Rasulullah SAW, beliau tak pernah mau datang ketika diundang Abu Lahab datang ke rumahnya. Katakan kepada keponakanku Muhammad bahwa waknya ini sakit, wakciknya sakit. Abu Lahab kan waknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia sakit, kemudian ketika sakit itu ternyata bukan sakit ngaku-ngaku sakit. Sebelum di depan rumahnya dibuat apa? Dibuat perangkap. Yang di situ perangkap tersebut ditutup dengan jerami, seolah-olah tak ada apa-apa. Padahal di sana sudah ada benda-benda tajam yang berharap bahwa Rasul kalau masuk ke sana kemudian beliau akan meninggal kena barang-barang benda tajam tersebut. Kemudian ketika akan melangkah ditahan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Ya Muhammad, stop sampai di sini, balik. Ngapa? Karena di situ sudah dipasang perangkap. Maka Rasulullah berpaling mau nak balik. Maka Abu Lahab dengan semangatnya lupa bahwa dia memasang perangkap itu. Muhammad tunggu. Kemudian masuklah dia. Maka muncul dari cerita itu ada ungkapan orang Arab, man hama haulal hima yushaku an yaqa'a fiha. Siapa yang bermain-main dengan sumur nanti dia akan tenggelam masuk dalam sumur itu. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, berangkat Nabi Yunus mughadiban. Sampai kemudian ditakdirkan Allah beliau ditelan oleh ikan nun, ikan yang sangat besar. Ada yang menafsirkan ikan paus atau ikan apa, wallahu alam. Yang jelas kalau manusia lapacak ditelan dalam ikan itu besarnya ikan itu. Nah kemudian dalam itulah kemudian Allah mewahyukan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maka banyak sekali istighfar yang disunnahkan dibaca di bulan Rajab, termasuk sayyidul istighfar yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau istighfar yang beliau ajarkan yang ini diamalkan oleh kiai-kiai kita, habaib kita, guru-guru kita di Palembang. Istilah kita wong-wong lama. Apa yang dibaca beliau-beliau? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli ya Rabb, ampuni dosaku, warhamni rahmati aku, wa tub alayya, terima taubatku. 3 hal ini yang kita minta di bulan Rajab. Dan itu banyak yang dibaca. Kalau di daerah Kuto itu dibaca oleh para habaib, oleh guru-guru kita di sana. Itu dibaca kapan? Dibaca ba'dal maghrib sebanyak 70 kali. Sebelum kita la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, baca sebanyak 70 kali di bulan ini bulan Rajab. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Sampai ke 70, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ditutup itu. Atau dalam kitab A'malul Yaumi lin Nabi di karangan Imam Al-Asbahani,
itu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur dalam riwayat yang lain. Sama baik. Intinya kita banyak-banyak istighfar. Karena ngapa? Karena kita sebagai hamba pasti, saya bisa pastikan, kita tiap hari melakukan dosa dan kesalahan. Entah besar entah kecil, meremehkan orang, dengan pendapat orang lah dosa. Melengos singa uang, kemudian dengan hati yang merendahkan dosa. Kemudian melihat orang dengan pandangan menghina dosa. Intinya adalah kita sangat butuh dengan istighfar. Dan kadang-kadang jangan-jangan istighfar kita perlu diistighfari. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan ini, di bulan Rajab, kita ucapkan kullu am wa antum bi khair. Mudah-mudahan setiap tahun, wabil khusus di bulan Rajab ini, Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan berkah. Berharap ngapa? Kenapa kita disuruh minta untuk mendapatkan keberkahan? Karena barakah itu ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Masuk bulan Rajab, bertambah kebaikan. Bertambah hari, bertambah kebaikan. Bertambah bilangan umur, tetapi berkurangnya jumlah usia, itu juga bertambah nilai kebaikan. Maka minta berkah. Bahwa berkah sudah sangat sering kita bahas tentang nilai berkah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan berkah oleh Allah dalam hal-hal atau nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah hari ini kita diberikan waktu, masuk waktu pagi, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang diberkahi. Ngapa? Satu, duduknya meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua, masuk di bulan Rajab. Yang ketiga, masuk di waktu pagi. Yang keempat, duduk di rumah Allah. Yang kelima, niat i'tikaf di masjid. Yang keenam, niat kita belajar menuntut ilmu. Yang ketujuh, niat apa? Niat silaturahim. Yang kedelapan, niat menuntut ilmu atau apapun itu, maka minimal mungkin paling sedikit ada 8 atau 10 kebaikan dilakukan. Tapi berharap bahwa mudah-mudahan itu semua bukan dalam rangka kesombongan, tapi semata-mata mengagungkan dan mensyukur nikmat Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan nisbat atau munasabah dengan momennya masuknya kita di tahun baru. Artinya bagi seorang muslim itu memperingati waktu itu mungkin ada yang setahun sekali. Dan kalau sudah setahun sekali, biasanya misalnya di bulan tahun Masehi ini, kalender nasional ini, maka orang memperingatinya di seluruh dunia. Apakah boleh? Lepas dari boleh dan tidaknya, kita tiap hari diperintahkan Rasulullah untuk muhasabah, untuk mengevaluasi diri. Dengan ucapan apa? Ketika azan maghrib itu atau masuk waktu sore itu, kita disunnahkan membaca doa. Apa doanya? Allahumma inna hadha idbaru naharika, Allahumma inna hadha iqbalu laylika, wa idbaru naharika, wa aswatu du'atika faghfirli. Masuk waktu petang tuh, dengar azan tuh kita disunahkan mengucapkan doa. Allahumma inna hadha iqbalu laylaka, ya Rabb, ini permulaan malammu. Wa idbaru naharika, dan ini waktu di mana siangmu telah meninggalkan kami. Itu kan pergantian waktu itu ternyata bukan setahun sekali, setiap hari diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aswatu du'atika ya Rabb, inilah suara-suara para penyeru-penyerumu. Dan muazzin menyeru di seluruh tempat. Di setiap tempat, di seluruh belahan dunia kita yakin ada azan. Hatta di Antartika sana ada muslimnya, kita yakin. Kenapa? Untuk mengingatkan kepada kita, faghfirli. Di siang hari kami mungkin melakukan dosa, di malam hari kami mungkin melakukan dosa, maka tolong ampuni kami. Jadi momen pergantian itu bukan setahun sekali dalam Islam. Apalagi sampai mengeluarkan uang berjuta-juta hanya untuk membakar api saja. Kita takut dengan api, malah ini api didatangkan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mengajarkan hal yang sangat patut, yang sangat positif.
bahwa di setiap pergantian siang dan malam itu ada masyiah, ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkan, walaupun itu kita ucapkan sebagai momen kita untuk menjadi lebih baik lagi, kita ucapkan kullu am wa antum bikhair. Karena kenapa? Dalam setiap pergantian itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Sekarang ini hari ini, besok ya besok. Apa kaitannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, satu, takutlah kalian kepada Allah. Takwa itu sudah sering diingatkan di mimbar ini. Takwa mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Yang menariknya juga, selain takwa, Allah berfirman, Allah memerintahkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri kita masing-masing melihat, memandang apa yang dipersiapkan untuk esok hari. Maka Bapak Ibu, ghadan dalam bahasa Arab itu maknanya luas. Besok ghadan, lusa itu ghadan, tahun depan dalam konteks Quran ghadan, dan setelah kita mati juga ghadan. Maka umat Islam, mukmin, muslim berkewajiban untuk mempersiapkan apapun yang boleh bisa dipersiapkan untuk hari esok. Banyak orang di antara kita punya resolusi tahun ini bahwa cukup tahun 2025 begini, saya pengen 2026 ada duit, beli mobil baru, ada rumah baru, ada bini baru, mungkin. Ya. Maka terus semua, dan itu sayangnya tetap kepada kebendaan semua. Nak nambah mobil, nambah kebun, nambah rumah, nambah kendaraan, nambah ini, nambah itu, tapi tak ada sedikit pun nak nambah hafalan Quran, nak nambah jumlah wirid zikir, nak nambah jumlah pengajian yang nak dimeloi, nak nambah silaturahim. Nah, kalau orang hanya orientasinya kepada kebendaan semata-mata, maka ini tanda-tanda orang yang memaknakan dunia sebagai tempat satu-satunya. Tapi bagi orang yang kemudian dia ya makin tua ini 2026 pengen semangat ngaji, bila perlu Sabtu Ahad nak hadir terus, bila perlu Sabtu Ahad, bila perlu tempat lain nak hadir juga. Itu orang yang memaknakan ghadan, besok itu sebagai setelah dia meninggal, setelah dia mati. Dan Bapak Ibu, bahwa harus kita ingat bahwa setelah kehidupan kita sekarang ini akan ada kehidupan yang tak ada kesudahannya. Kalau baik sekarang di sini, lulus ujian kita, selamat kita di sana kaget. Tapi kalau kita tak lulus sekarang di sini, akan merana, dan kemana kita hendak minta bantuan kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita duduk di sini, kita talabul ilmi, sebagaimana kata Pak Ketua Yayasan, bukan karena kita pintar, karena kita sadar bahwa menuntut ilmu tidak hanya di bangku sekolah saja. Bahkan dalam kehidupan kita itu ada kita jadikan, dan kampung kita jadikan pesantren bagi kita. Maka berarti kalau sudah seperti itu, kita jadikan hari ini sebagai modal persiapan kita untuk supaya kita senang dan tenang esok hari. Maka kita belajar. Dan belajar kita sama-sama niat-niat itu, dan sampai 2 tahun kita telah ngaji ini, niat kita belajar satu bukan untuk keren-kerenan. Karena orang yang belajar sesuatu, belajar ilmu, dalam satu riwayat ketika ada orang yang belajar, kemudian nawaitunya, niatnya satu, untuk berbangga-bangga di depan ulama. Kemudian yang kedua, untuk membodohi orang awam, adkhalahullahu nar. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam dalam firman makna menyatakan, man talabal ilma, siapa yang nuntut ilmu, liyubahiya bihil ulama wal yumariya bihis sufaha, adkhalahullahu nar. Na'udzubillah. Siapa yang nuntut ilmu untuk satu mengerjai orang sufaha, orang bodoh, supaya pintar, kalau pintar pacak muyan ke wong.
ngotak wong dengan ilmunya. Itu satu, untuk mendapatkan cuan dari situ. Kemudian supaya apa? Supaya dia bisa menyandingi atau menandingi para ulama. Maka niat orang belajar seperti ini Allah masukkan ke neraka. Berarti mak mano ideal kita belajar, nawaitu kita belajar adalah untuk memperbaiki diri. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita niat untuk memperbaiki diri, berarti yang berikutnya kita niat untuk apa? Untuk mengamalkan ilmu-ilmu kita. Nah, ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita menuntut ilmu, maka bagian kita untuk mensyukuri nikmat umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang yang diberikan umur kemudian diberikan kemauan untuk belajar. Maka sebagaimana yang disampaikan, ketika orang menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala telah memilih orang tersebut untuk mendapatkan kebaikan daripada Allah. Bapak Ibu, walhamdulillah, pengajian kita lah sampai 2 tahun. 2 tahun ini kali kebaya, misalnya kali keempat dari zaman Covid dulu kalau tidak salah kita lah ngaji, alhamdulillah. Maka alhamdulillah 2 tahun ini bukan waktu yang sebentar. Maka kita berharap dari apa yang telah kita pelajari selama ini, minimal ada banyak sekali kebaikan yang bisa kita amalkan dari apa kita pelajari. Yang kedua, kita berharap muncul kesadaran dalam diri betapa tidak apa-apanya kita. Karena Imam Syafi'i menyatakan orang yang menuntut ilmu itu ada 3 tingkatan. Orang yang belajar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, kalau dia belajar, di awal belajar itu akan melahirkan kesombongan. Orang kalau belajar baru pacak ngaji, kemudian baru pacak silat, baru pacak naik motor, tiap hari ngangeng nak motor terus, pagi, siang, malam, makan dia tinggal. Wong kalau baru pacak silat, segalanya nak dijadikannya samsak kalau, nak ditantang kalau, yang lain tu seolah-olah tak pacak silat, dia tulah di dunia yang pacak silat, baru belajar. Orang kalau baru setahun 2 tahun ngaji, biasanya yang lain tu buyan di depan dia, lolo, bodoh, tak paham agama. Ini mentalitas yang muncul ketika dia baru belajar, baru sehatam sikok 2 kitab. Maka kita kadang-kadang kalau jingok ada wong yang merasa benar dewek, sengih kebayar. Mungkin dia masih pada bab pertama dalam kitab tersebut, merasa pendapatnya lah yang paling hebat, paling pintar. Maka kemudian yang kedua, kalau orang belajar masuk dalam tingkat berikutnya, kata Imam Syafi'i, dia merasa bodoh. Semakin belajar semakin bodoh. Merasa kitab tajwid sikok yang tipis lah hatam. No, ternyata belum apa-apa. Kitab Tuhfatul Atfal tu baru bahas ini. Mau nak belajar matan Jazari. Setelah belajar matan Jazari pengen matan Syatibi. Setelah matan Syatibi baru sadar, oh ya Rabb, masuk ketiga. Tak naruh apa-apa je orang meranjat, orang bernamar. Tak kata apa-apa kita di dunia ini. Lah paham kitab ini, kitab itu, kitab ini, kitab itu. Maka dia kemudian mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya aku bukan siapa-siapa di matamu. Jadi kalau ada orang yang ketika kita ajak diskusi nak menang dewek, nah kita pacak klasifikasi di mana. Kemudian ketika ada orang yang menghargai kita, pendapat kita terima, nah kita sudah tahu klasifikasinya di mana. Kalau dia bahkan ngomong lah belajar sampai botak profesor doktor, aku tidak baca apa-apa Pak. Nah ini tingkat ketiga. Jadi kalau ada orang yang merasa, oh kau ni tahu apa, nah tingkat di mana kita lah tahu berarti. Bapak Ibu dimuliakan Allah, maka kita belajar ini salah satunya bagian kita supaya minimal kita sampai pada tingkatan kita ni, alangkah ya Rabb, alangkah bodohnya kami. Betapa banyaknya ilmu yang kami tak tahu ya Rabb. Betapa banyaknya hal-hal yang selama ini kami pikirlah benar, ternyata salah. Pas belajar diajari tajwid, dites sikok-sikok Fatihah oleh ustaz yang ahli tajwid, no ternyata sambil garuk-garuk kepala, ternyata bacaan kami, kata gurunya bijaksana, tidak apa-apa Pak, namanya kita ni yang sempurna, Nabi itulah, men kita ni yang penting belajar.
Ini kalau mak. Yang belajar itu sadar diri, rendah hati, kemudian yang ngajari juga Masya Allah hatinya luas, kan indah. Ini yang belajar pecah kepakaman, yang ngajar juga tekak bantah, pokoknya pendapatnya itu yang benar. Nah ini jauh daripada cahaya kebenaran. Kita belajar bagian adalah untuk menghadirkan rasa bodoh dalam diri kita, bahwa kita tidak punya apa-apa. Yang berikutnya, kalau sudah sampai 2 tahun, mudah-mudahan kita masuk dalam bab orang yang istiqamah dalam belajar. Dan istiqamah ini berat, karena kalau sekarang cuaca cerah, kemudian lagi awal bulan, lagi berduit, mungkin semangat. Tapi lah hujan deras, kemudian buntu pula, kemudian lagi banyak utang, mak mana dah nak ngaji meninggal kepala weh. Sudah. Ini 2 tahun lewat ini. Musim kemarau kita lah ngaji, musim penghujan kita ngaji, musim di dusun panen kita ngaji, musim durian kita masih ngaji, tak musim apa-apa kita ngaji. Maka mudah-mudahan masuk dalam golongan orang-orang istiqamah dalam ketaatan. Amin Allahumma amin. Dan orang yang istiqamah kita berharap daripada Allah. Apa Pak Udah kila sudah belum? Oh lah sudah. Gatilah ada kode beliau ini. Bahwa orang yang istiqamah, mereka akan mendapatkan kebaikan, salah satunya husnul khatimah. Apa? Orang yang istiqamah dalam ketaatan, kaget kelak, dan kita berharap masuk dalam golongan itu. Terbaring mereka membasuh kita, basuh kami di Indralaya itu seren. Seren itu lagi sakaratul maut. Sedang sakaratul maut itu turun malaikat datang. Di samping malaikat Israel yang sedang mencabut malakul maut, datang malaikat pembawa rahmat duduk di sampingnya. Kata malaikat, jangan takut, jangan sedih. Dibukakan hijab dari dadanya, dari matanya. Kelihatanlah tempatnya di surga. Karena ngapa? Karena orang yang istiqamah dalam ketaatan tempatnya surga. Iman amal soleh. Ketika dia melihat surga, dia senang. Maka rasa dicabut ruhnya itu, sakaratul maut tak terasa. Maka dia senyum melihat tempatnya. Di situlah malaikat maut mencabutnya. Mati dalam kondisi tersenyum melihat tempatnya di surga. Jadi kita berharap mudah-mudahan ya Rabb, yang kami lakukan ini sangat sedikit. Yang kami lakukan sangat tak patut kalau dibandingkan dengan orang-orang soleh terdahulu. Tapi kita berharap belas kasih Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana satu doa diajarkan guru kita, Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Ya Rabb, jangan engkau haramkan kebaikan yang ada di sisimu hanya gara-gara keburukan yang ada pada kami. Jadi kita berharap rahmat daripada Allah, dan rahmat itu salah satu pemancingnya adalah istiqamah dalam ketaatan. Maka mudah-mudahan sebagaimana pengajian ini berumur 2 tahun, mudah-mudahan pengajian ini sampai kelak berumur 3, 4, 5 sampai 10 tahun, sampai kita mati insyaallah. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. اللهم افتح قلوبنا كفتوح العارفين ونور قلوبنا بنور هداية اليقين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل ya karim. Terima kasih kepada ketua yayasan, ketua majelis, ketua masjid, ketua harian. Terima kasih Bapak Ibu yang terus semangat membersamai kita dalam belajar. Datangnya Bapak Ibu merupakan penyemangat kami yang datang jauh-jauh dari Kaledoni sana. Datang ketika yang datang ramai itu biasanya Ustaz tuh semangat pula. Kalau yang datang tuh sepi masih datang pula sebenarnya. Tapi kalau ramai itu tambah senang, semakin menyemangat, semakin menjadi obor penyemangat bagi kami dalam berdakwah. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam barisan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah umroh, untuk satu debat kajian kita yaitu muamalah adat. Mohon pada Bapak Ibu untuk hadir kembali di samping
1 Jepang. Bapak Ibu tidak mau undangan seluruh anggota PAK diharapkan hadir nanti malam yang sudah dapat undangan untuk rapat tahunan, dan kepada Ustaz kita untuk dari makan dipersilakan Ustaz, dan diikuti oleh bapak yang lain. Demikianlah pengajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.